Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat telah menyalurkan 1.060 triliun rupiah dari APBN 2023 hingga 12 Desember 2023. Dana ini mencakup bantuan sosial pendidikan. Penyaluran bansos ini merupakan belanja negara yang langsung dirasakan masyarakat. Seperti diketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo memang getol menggelontorkan bansos. Salah satunya bansos pangan beras kepada keluarga penerima manfaat yang diperpanjang hingga Maret 2024. Hal ini dilakukan guna menekan lonjakan harga pangan dan mengendalikan inflasi. Penyaluran bansos ini diharapkan tidak mengalami kebocoran. Ya, bagaimana strategi para capres dan cawapres dalam mengatasi kebocoran penyaluran dana bantuan sosial? Kita akan membahasnya lebih dalam lagi bersama perwakilan dari ketiga paslon. Sudah ada yang pertama juru bicara Timnas Amin, Jumhur Hidayat. Selamat sore, Bang Jumhur. Oke, saya akan menyapa. Kemudian ini ada Wakil Komandan Golf TKN Prabowo Gibran, ada Immanuel Ebenezer. Selamat sore, Bang Immanuel. Selamat sore. Oke, baik, sudah bergabung dan kami juga akan menyapa juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Rapih Hardiansyah. Bung Rapih, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya sapa Komite Independen Pemantau Pemilu, ada Kakak Suminta. Baik, kita akan langsung memulai saja dialog kita terkait dengan dana bansos ini. Saya mau ke semua perwakilan dari paslon Capres-Cawapres. Mungkin bisa langsung dibahas Bang Jumhur terlebih dahulu ya. Ini terkait dengan dana bantuan sosial yang dari tahun ke tahun memang ini menjadi sebuah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang kemudian juga mengangkat nama pemerintah begitu. Tapi memang ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dari penyaluran dana bansos ini. Apa saja kemudian yang akan dilakukan oleh paslon 1 untuk perbaikan penyaluran dana bansos kepada masyarakat? Ini giliran saya ngomong ya? Ya. Bang Jumhur. Kedengaran ya suara saya? Ya, silakan Bang. Ya, jadi yang pertama itu soal bansos adalah pemutakhiran data ya. Karena sampai saat ini data-data ini sangat berantakan begitulah. Kalau kita bicara data dari BPJS, kita bicara data dari Kementerian Dalam Negeri atau Dalam Sosial, itu beda-beda semua. Dan ini akhirnya kita nggak pernah tahu sebetulnya yang perlu kita bantu itu berapa banyak dan berapa orang dan gimana. Ujung-ujungnya nanti yang bermain adalah yang sering kita sebut adalah orang-orang dalam itu ya. Jadi karena dia dekat sama si pemberi bantuan atau aparat pemberi bantuan, maka dana-dana itu atau bansos-bansos itu keluarnya lewat orang-orang yang dekat itu atau orang dalam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari kita adalah memastikan bahwa orang sejak dia dalam kandungan sampai dia meninggal itu perlu ada kehadiran negara gitu loh, sejak dia dalam kandungan. Jadi kita sebutnya dengan semacam perlindungan sosial semesta sepanjang hayat gitu loh. Sejak ibu hamil, dia ibunya harus mendapatkan gizi yang baik dan sebagainya, mendapatkan di posyandu ya. Itu kita ada program sampai usia lansia, dia juga mendapatkan tunjangan dari negara, tentunya berdasarkan data-data yang tadi sudah dimutakhirkan itu. Jadi saya rasa komprehensif sekali, sejak masa kandungan, sejak dia anak-anak dapat bantuan pendidikan, bantuan pendidikan plus ya, begitu juga ketika dia mahasiswa dan sebagainya. Bahkan bagi yang prakerja, dia bisa mendapatkan bantuan sekitar 3 juta per tahun, yang sekarang misalnya cuma 600.000. Jadi kita bansos yang ada sekarang kita pluskan, tapi dengan pemutakhiran data yang nggak boleh main-main lagi. Kira-kira begitulah. Baik. Saya ke Bang Immanuel selanjutnya. Bang Immanuel, ini untuk melanjutkan ya ada program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai begitu kan, kalau bantuan sosial yang saat ini sudah digelontorkan oleh pemerintah. Sebetulnya ada juga catatan dari tahun ke tahun mungkin yang tidak pernah terselesaikan kebocoran dana bantuan sosial di masyarakat begitu. Data
bansos yang kadang-kadang tidak sesuai begitu penyalurannya kepada masyarakat. Bagaimana kemudian untuk paslon nomor 2 ini memperbarui sistem pembagian bansos dan apakah nanti akan ada strategi lainnya? Ya, yang jelas kami akan membuat strategi dari apa yang sudah berlalu ya, karena tadi apa yang disampaikan Bung Jumhur itu betul sekali. Bantuan-bantuan ini kan dulu semacam kayak bantuan politik, bukan bantuan karena negara hadir. Nah, kali ini kita harus memperbaiki masalah-masalah tentang pendataan, harus ada pemuktahiran agar apa? Bantuan itu sampai tepat sasaran, tidak lagi kepada orang-orang yang dimaksud Bung Jumhur tadi karena dekat atau ordal, kemudian dia menjadi prioritas. Nah, negara tidak boleh lagi melakukan hal yang seperti itu. Negara harus hadir dengan prinsip keadilan. Artinya apa? Artinya semua bantuan negara itu tidak lagi menyimpang. Apalagi Pak Prabowo punya program unggulannya tentang makan gratis dan susu gratis. Dan kita tidak mau lagi basisnya adalah basis asal dia bagian dari kita, atau istilahnya dari kubunya Mas Anies, ordal, orang dalam, maka kita bantu dia. Kita tidak mau itu lagi terjadi. Jadi nanti semoga dengan penyempurnaan yang tadi disampaikan Bung Jumhur, sahabat saya, kita akan bikin namanya data terpadu, yaitu apa? Satu bank data di mana semua tersistem di situ, pendistribusian juga tidak lagi asal memberi, tapi semua by name, by number, by semua. Jadi tidak lagi bisa dapat sembarangan, bisa begitu lagi nanti. Tentunya ini program yang end-to-end-nya harus benar-benar dipastikan gitu ya, penerimanya, kemudian juga apakah nanti pangan yang diberikan susu maupun makan siang itu juga tepat diterima, tidak basi dan lain-lain. Tapi apakah nantinya program terkait dengan makan siang gratis juga susu gratis ini oleh paslon 2 akan kemudian mengurangi jumlah bantuan tunai ataupun non-tunai yang diterima masyarakat dari bansos pemerintah? Tidak. Program yang sudah ada kan disempurnakan. Yang ada akan disempurnakan. Jadi ini bagian dari penyempurnaan peran negara untuk rakyatnya. Jadi tidak ada yang akan dikurangi. Yang ada penyempurnaan dari kekurangan yang ada. Begitu logika berpikirnya, Mas. Baik, artinya nanti akan ada anggaran lagi yang dikeluarkan ya jika kemudian paslon 2 ini akan melancarkan ataupun menggelontorkan program terkait dengan makan siang gratis, susu gratis ini. Saya ke Bang Rapi. Bang Rapi, kalau dari TPN sendiri bagaimana menyoroti pembagian bansos, strategi bansos saat ini dan bagaimana nanti akan memberikan program lanjutan begitu yang akan dipromosikan kepada masyarakat? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan bansos memang kan ini bukan hal yang baru untuk masyarakat kita. Juga pemerintah sejak era Pak SBY juga kan kita ketahui sudah menganggarkan untuk bansos BLT. Nah, soal bentuknya saja yang ada perbedaan-perbedaan cara, kemudian waktu dan kepentingannya mungkin. Artinya soal bansos ini memang kebutuhan masyarakat yang memang tidak bisa dihapuskan. Tekad dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud ketika menjadi presiden dan wakil presiden nanti, ini akan meneruskan program-program penyaluran bansos yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tinggal bagaimana caranya soal strategi penyaluran, kemudian supaya tidak ada bansos-bansos yang tidak tepat sasaran. Pak Ganjar dan Pak Mahfud punya program, ada 3 pondasi dan 7 strategi. Di dalamnya misalnya soal digitalisasi untuk melakukan pendataan-pendataan yang tepat sasaran. Terus kemudian menghadirkan SDM yang berintegritas. Itu juga menjadi penting ketika
SDM di pemerintahan kita berintegritas, dia akan menjaga sistem supaya dari mulai pendataan sampai dengan distribusi itu berjalan dengan baik. Nah, Pak Ganjar, Pak Mahfud memiliki 3 pondasi dan 7 strategi itu di dalamnya, salah satu untuk menangani atau mengurus urusan rakyat yang khususnya berkaitan dengan kesejahteraan. Jadi memang banyak hal, bukan cuma sekedar bagaimana menyajikan satu data tadi seperti yang disampaikan oleh TPN Prabowo Gibran, satu data, tetapi kemudian jaring pengamannya itu tidak kuat. Oke. Kemudian infrastruktur SDM-nya juga tidak berintegritas. Percuma, banyak pasti kebocoran-kebocoran, kemudian data-data yang tidak tepat sasaran di bawah. Jadi memang perlu integritas, perlu kejujuran, perlu komitmen yang memang anti korupsi. Baik, begitu. jadi ketiga paslon ini sepakat ya bahwa akan melanjutkan kembali bansos, ada pemutakhiran hal-hal lain yang kemudian di-upgrade, diperbarui terkait dengan data pastinya yang saat ini juga kerap menjadi permasalahan. Saya mau ke Bung Kaka. Bung Kaka, kalau kita bicara soal bansos ini kan kerap menjadi komoditas ataupun senjata di masa kampanye untuk mendulang suara dari masyarakat, begitu. Program-program apa yang bisa diberikan kepada masyarakat yang bisa menyentuh secara langsung begitu kepada masyarakat. Bagaimana Anda Komite Independen melihat strategi bansos yang dikaitkan dengan kampanye para paslon untuk mendulang suara masyarakat ini? Baik. Bung Kaka. Terima kasih atas kesempatannya. Tentu saja ini dari 3 perwakilan paslon, Bang Nul, kemudian Bang Jumhur yang juga rapi sudah menyampaikan gagasan tentang apa yang akan dilakukan. Tapi tentu saja saya berpikir ada 3 hal. Pertama adalah evaluasi terhadap apa yang sudah ada. Kalau evaluasi kami itu bansos masih belum optimal. Kedua, masih menjadi data politik yang seharusnya tidak boleh terjadi. Bansos itu harus imparsial karena yang memberikan adalah negara. Negara harus imparsial tentu saja. Nah, kemudian hal kedua adalah masih belum jelas gagasan-gagasan ini secara akademik ya. Dari secara akademik misalnya basis data tadi, basis data digitalisasi seperti apa misalnya. Kemudian soal ketiga adalah bagaimana ini bisa dilakukan sebagai social safety net yang sebenarnya. Artinya ini adalah bagian dari kebijakan yang holistik dari semua kebijakan. Social safety net itu hanya satu bagian saja. Nah, saya tidak melihat sebuah keutuhan dari semua program yang ada, baik yang sekarang, pemerintah yang sekarang, maupun dari tawaran dari 3 paslon terkait dengan keberadaan social safety net ini sebagai satu kebijakan yang utuh. Baru mungkin ya perlu waktu untuk kemudian teman-teman menyampaikan agar semuanya holistik gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat bantuan yang diberikan sejak Pak SBY misalnya, ini hampir tidak ada indikatornya. Apa sih keberhasilannya? Bagaimana dengan koefisien Gini dan seterusnya? Saya pikir ini yang dibutuhkan oleh publik agar nanti ada kejelasan. Social safety net seperti apa yang akan ditawarkan oleh paslon 1. Social safety net seperti apa yang dilakukan paslon 2 dan 3. Nah, ini akan menjadi bagian dari sebuah gagasan yang utuh. Tidak terpisah-pisah, tidak sekedar sebuah janji. Nah, itu sih yang kita ingin dengar ya. Sebagai pemantau pemilu tentu ini ditunggu publik. Begitu, Pak. Bung Kaka, terkait dengan pemerintah yang kemudian memperpanjang masa pembagian bansos kepada masyarakat jelang pemilu 2024 nanti, apa tanggapan Anda terkait hal ini? Ya, ini yang saya katakan bahwa ini basisnya harus basis sebagai bagian yang utuh dari kebijakan pembangunan pemerintah, tidak parsial. Ini kan menjadi parsial. Kalau menjadi parsial, maka ini akan menjadi sesuatu yang bisa menjadi program yang tidak menjadi satu bagian utuh dari seluruh program pemerintah. Dan bisa jadi ini bisa dituding atau bahkan mungkin menjadi bagian daripada senjata politik. Dan itu yang tidak boleh terjadi.
oleh siapapun, oleh paslon manapun ini tidak boleh diklaim karena sudah muncul nih klaim-klaim di masyarakat bahwa ini adalah merupakan kebijakan dari misalnya dari pasangan calon tertentu. Ini tidak boleh terjadi karena ini uang bangsa, ini adalah uang negara, artinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kemudian bagaimana keadilan pemilu terjadi tanpa adanya intervensi seperti kebijakan-kebijakan pemerintah seperti halnya bansos ini, begitu Bang. Oke, saya langsung ke Bang Immanuel deh kalau gitu. Gimana tanggapannya Bang Immanuel terkait dengan ada asumsi quote unquote begitu dana bansos ini digunakan untuk kepentingan pemilu salah satu pasangan calon? Bagaimana tanggapan Anda Bang Immanuel? Saya rasa ini udah nggak bisa begitu lagi. Kalau dulu mungkin orang bisa membangun persepsi itu. Karena ini bagian kehadiran negara. Siapapun nanti pemimpinnya, ketika ini sudah menjadi bagian dari program, dan harus dilanjutkan lagi, tidak bisa tidak. Entah itu siapapun lah ya. Karena biar dimanapun selama ini menjadi bagian kritik Pak Prabowo sebelumnya, kita kan punya kebocoran 30-40% APBN kita. Dan kita jangan sampai lagi itu terjadi. Makanya daripada bocor tidak karuan, lebih baik anggaran ini bocor itu terdistribusi untuk untuk pendistribusian penyelamatan pengamanan sosial itu lebih penting daripada kita lepas tidak ada tanggung jawabnya jatuh ke para kartel korup ini. Mendingan ini mensejahterakan rakyat itu lebih terhormat. Makanya program Prabowo itu, program unggulan itu soal makan dan susu gratis ini kan untuk memberi nutrisi rakyat dari ibu hamil sampai anak kuliah. Jadi saya rasa jaringan pengamanan ini penting sekali lah. Agar rakyat paham sekali bahwa negara itu benar-benar hadir. Jangan sampai kita terlalu pesimis terhadap program-program yang terkait keberpihakan. Saya rasa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akan hadir, akan menghadirkan negara benar-benar ada di tengah rakyat soal pengamanan sosial itu sendiri. Social safety net tadi ya. Baik, ya, saya ke Bung Jumhur. Bung Jumhur, ini terkait dengan satu kasus lagi ya begitu, tidak bisa kita lepaskan dari penyaluran dana bansos di tengah-tengah masyarakat, yaitu korupsi dana bansos begitu. Jika kemudian nanti bantuan sosial yang digelontorkan kepada masyarakat semakin masif, semakin besar jumlahnya, kemudian juga semakin banyak ragamnya, apa kemudian strategi yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali korupsi dana bantuan sosial ini dari paslon 1? Ya, jadi saya rasa kalau korupsi itu bukan hanya musuh bansos ya, itu musuh rakyat, musuh semua. Jadi harus dipastikan bahwa semua birokrasi yang terkait dengan apapun yang harus nggak boleh ada yang korupsi gitu, apalagi untuk bansos itu jahat banget ya. Yang kedua, ke depan itu memang kita harus berusaha bansos itu produktif ya, bukan sekedar kita terus-terusan memastikan mereka dapat uang tapi nggak tahu setelah itu ngapain. Nah, di programnya Amin itu bansos-bansos kita itu sifatnya juga produktif. Jadi misalnya bansos untuk pendidikan, itu kan produktif itu. Satu hari barangkali karena orang sudah mentas gitu, sudah punya penghasil sekolah cerdas, bisa bekerja, dan lapangan pekerjaan juga kita buka seluas-luasnya tentu. Dan akhirnya mereka tidak menerima bansos lagi pastinya ke depan setelah mereka mandiri kan. Itu yang kita harapin sebagai bangsa kan. Dan kedua juga bansos-bansos produktif untuk tenaga-tenaga orang yang mulai berkreasi usaha gitu. Itu juga bisa disebutkan menyediakan dana yang sifatnya yang semacam hibah dan sebagainya. Itu bagian daripada yang produktif, bukan sekedar untuk makan mengisi perut gitu kan. Itu tidak kita hilangkan. Nah, kenapa kalau kita tidak pernah berpikir membuat bansos yang produktif, kita akan terjebak sama hal seperti ini terus, dan ini tidak baik buat bangsa kita. Artinya bangsa kita nggak maju-maju. Kalau tahun ini kita bisa memberikan bansos kepada 50 juta orang misalnya, maka kalau 5 tahun yang akan datang kita bisa memberikan bansos kepada 20 juta orang, itu artinya bangsa ini maju gitu. Nah, kalau ternyata jumlah penerima bansos makin banyak, ya, dan makin meluas, ekstensif gitu ya, wah itu artinya terjadi kemunduran, dan ini yang terbukti. Ketika pertumbuhan ekonomi nggak berkembang, kemudian orang banyak di PHK,
tenaga kerja berkurang, maka yang terjadi adalah bansos. Ini kan sebenarnya bagian dari kegagalan pemerintah, maka bansos-bansos itulah yang menjadi semacam safety net jadinya. Memang kelihatannya dermawan, padahal kalau itu keterusan, itu artinya sama dengan kita tidak menghargai rakyat yang sebetulnya dia bisa bekerja. Kalau kita sediakan lapangan kerja, karena tugas kita pemerintah adalah menyediakan lapangan kerja, membuat satu situasi di mana tumbuh pekerjaan lapangan kerja itu, jangan malah misalnya jadi ada hal yang lebih besar daripada bantuan sosial itu, yaitu bagaimana kemudian pembukaan lapangan kerja yang lebih masif dan juga pendidikan kepada masyarakat begitu ya. Jadi bisa berjalan beriringan. Saya mau ke Bung Rapi. Bung Rapi, ini bagaimana kalau Bung Rapi sendiri dari Paslon 3 melihat bansos yang saat ini diberikan sudah produktif atau belum, dan jika belum apa yang akan dikejar oleh Paslon 3 untuk penyelesaian masalah-masalah bansos, termasuk tadi kaitannya dengan korupsi dana bansos yang sampai saat ini juga sudah banyak begitu tersangkanya? Iya, jadi gini, yang perlu dikasih penjelasan, pencerahan kepada masyarakat adalah soal ini BLT atau bansos itu adalah memang udah jadi haknya masyarakat, udah jadi haknya rakyat. Yang anggarannya juga berasal dari uang rakyat. Pemerintah menganggarkan pakai uang rakyat untuk mengadakan atau memberikan bansos atau BLT. Nah, ini yang penting untuk kita jelaskan ke masyarakat. Jadi bukan di uangnya siapa-siapa, apalagi ada yang sampai mengklaim ini adalah bansos yang disalurkan pemerintah adalah milik pasangan tertentu gitu. Nah, ini yang harus dikelirkan bahwa BLT, bansos itu memang haknya rakyat, berasal dari uang rakyat. Nah, kemudian memang dalam momentum yang tadi saya bilang, bansos itu atau BLT diturunkan dalam momen-momen termasuk waktu dan kepentingannya. Untuk saat ini memang harus diwaspadai. BLT dan bansos itu jangan sampai jadi alat kecurangan untuk memenangkan salah satu pasangan atau memenangkan kontestasi pemilu, gitu. Karena sudah menjadi rahasia umum. Nah, soal bansosnya tetap ini adalah hak rakyat, harus diadakan. Kalau pasangan Pak Ganjar Mahfud sendiri itu akan melakukan program berkelanjutan memastikan berbagai program bansos maupun BLT yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Jokowi ini kita pastikan akan kita lanjutkan, akan kita jalankan. Khususnya memang supaya tadi produktif dan sesuai dengan momennya. Misalnya kita ketahui sekarang harga-harga beras, harga-harga sembako sedang mahal, harga gula, telur, sampai cabai juga mahal. Nah, di momen-momen inilah nanti pemerintah harus hadir memberikan bansos BLT sehingga momentumnya tepat begitu. Nah, Pak Ganjar sendiri memang punya komitmen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat. Salah satunya tadi menghadirkan solusi. Kebetulan saya dari P3 juga punya jargon dan alhamdulillah itu juga masuk dalam programnya Pak Ganjar Mahfud, yaitu kita gimana caranya menghadirkan harga murah, kerja mudah, hidup berkah. Harga murah, kerja mudah, hidup berkah. Kerja mudah, hidup berkah. Nah, harga-harga murah itu diwujudkan oleh pemerintah tadi dengan menghadirkan BLT atau bansos di saat masyarakat itu menghadapi harga-harga bahan pokok itu sedang tinggi. Jadi seperti itu. Bung Rapi, mungkin satu pertanyaan lagi ini terkait dengan tadi kan Anda sempat menyebutkan terkait momentum begitu. Kalau momentum perpanjangan penyaluran dana bansos kepada masyarakat di tengah menjelang pemilu 2024, bagaimana TPN menyoroti ini? Nah, paling memang kita hanya berusaha mencoba menjelaskan ke masyarakat untuk terus semacam menginformasikan bahwa BLT, bansos ini adalah memang hak rakyat, dan waspada teman-teman seluruh jaringan masyarakat, seluruh elemen masyarakat untuk waspada. Jangan sampai penyaluran bansos dan BLT yang memang akan digelontorkan oleh pemerintah ini jadi alat-alat kecurangan nantinya, gitu. Jadi
kita antisipasi. Jadi Karena rakyat harus sadar ya bahwa bansos ini rawan. adalah ya hak mereka, hak rakyat. Karena memang dananya dari APBN, dari uang rakyat juga gitu. Jangan sampai terjadi bahwa ini bisa dianggap dalam tanda kutip begitu ya, semacam vote buying. Saya mau ke Bung Kaka mungkin terakhir, Bung Kaka dari Komite Independen ini terkait dengan tadi ya. Apa mungkin begitu nantinya penyaluran dana bansos ini dianggap masyarakat sebagai sebuah apa ya, vote buying gitu, membeli suara mereka dengan penyaluran dana bansos baik itu tunai maupun non tunai begitu. Bagaimana untuk menghindari hal ini terjadi? Ya, pertama tentu saja setiap kebijakan itu bisa diterjemahkan dengan berbagai persepsi oleh publik. Nah, sehingga kehati-hatian pembuat kebijakan itu jauh lebih penting daripada sekedar apa yang dipersepsikan publik. Jadi sejak awal bansos ini memang sudah menjadi misalnya menjadi bagian daripada yang dicurigai publik, bukan hanya dalam pemilu, tetapi dalam kebijakan-kebijakan lainnya. Sehingga potensi itu harus dihilangkan ketika pemerintah itu imparsial. Pemerintah ini harus imparsial, Pak Jokowi harus imparsial, karena dia adalah pemerintah, sehingga tidak ada bagian dari kebijakannya yang kemudian ditafsirkan. Kan ini soal ditafsirkan ini menjadi apa ya, sesuatu yang PR kita bersama, karena memang dalam beberapa kajian, kami misalnya bansos ini seringkali muncul ketika kebijakan-kebijakan politik pemerintah meminta dukungan publik. Jadi dalam pemilu tentu saja ini jauh lebih penting lagi. Kenapa? Ketika kita menjaga keadilan pemilu, maka keadilan kebijakan adalah salah satu kunci. Ketika pemerintah imparsial dan memberikan ruang yang sama untuk seluruh peserta baik capres, cawapres, partai politik maupun DPD untuk melakukan pertandingan yang fair dalam pemilu ini akan menjadi kualitas terbaik. Nah, tetapi sayangnya ini juga masih di persepsi publik ya. Jadi ini kritik tentu saja. Di persepsi publik bisa menjadi bagian daripada sebuah vote buying politik. Oleh karenanya yang menjawab ya pemerintah. Pemerintah dengan kebijakannya menjadikan kebijakan ini transparan, kemudian kebijakan yang memang komprehensif ya, tidak sebagian-sebagian kebijakan yang memang merupakan kepentingan, dan kemudian menjadikan kebijakan yang utuh, tidak terpotong-potong begitu. Yang holistik begitu ya, tadi Bung Kaka sempat menyebutkan, dan bisa menjamin social safety net kepada masyarakat. Baik, tentunya kita berharap masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas dalam mencermati apa saja gagasan-gagasan terkait dana bantuan sosial yang akan digelontorkan oleh ketiga paslon di Pilpres 2024 nanti. Tentunya ini adalah sebuah proses panjang end-to-end-nya dari perumusan sampai kemudian dana bantuan sosial itu benar-benar diterima masyarakat, dan ada beberapa catatan terkait dengan pemutakhiran data, kemudian korupsi yang sampai saat ini juga menjadi catatan besar terkait penyaluran dana bansos ini. Semoga ada penyelesaian, gagasan penyelesaian juga yang akan diberikan oleh para pasangan calon baik nomor 1, 2, 3 terkait dengan masalah-masalah ini. Namun untuk sementara terima kasih para narasumber, juru bicara Timnas Amin Bung Jumhur Hidayat, juga Wakil Komandan Golf TKN Prabowo Gibran, Immanuel Ebenezer, dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud Rapih Herdiansyah, juga Komite Independen Pemantau Pemilu Bung Kaka Suminta. Terima kasih Bapak-bapak, salam sehat. Selamat sore.